Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Pojok Gardu Tanjak, talkshow yang membawa pencerahan dan kebaikan. Hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Telah hadir di Carlita TV, salah satunya adalah Ketua Harian KPA, yaitu Ibu Erna. Selamat malam, Bu. Bang Harahap sebagai MRO di KPA Provinsi Banten. Dan yang ketiga adalah Dr. Haji Asmani. Haji Asmani, selamat datang, Bu, di Carlita TV. Bagaimana perasaan Ibu bisa datang pada kesempatan malam hari ini? Silakan pakai mic-nya. Ya. Kepada Bu Erwan, hari ini adalah Hari Ibu. Menurut Ibu, bagaimana Ibu menanggapi sebagai ibu? Ibu melihat Hari Ibu ini, silakan, Bu. Terima kasih. Hari ini kegiatan Hari Ibu. Iya. Subhanallah, banyak sekali yang hadir, mungkin merasakan bagaimana sosok seorang ibu, sehingga kami ini merasa bangga, terutama kepada anak-anakku sekalian, supaya kita ini ingat kepada ibu. Ingat kepada ibu. Iya. Jika seandainya ada ibu di hadapan sekarang, apa yang ingin Ibu sampaikan? Kalau untuk anak-anak, ya semoga apa yang telah bukan dicanangkan ya, diartikan. Jadi dengan hari ulang tahun ini bukan seremonial, tapi supaya kita mengenal lebih kepada ibu. Kalau tidak ada ibu, mungkin tidak akan ada anda-anda ini. Jadi perayaannya secara substantif ya, Bu ya, tidak hanya seremonial. Tidak hanya. Kalau menurut Bang Harahap, apa arti ibu bagi Bang Harahap nih? Ya, tidak bisa diartikan ya, karena sesuatu yang sangat nyata. Sangat nyata ya, Bang. Ya, tidak bisa dibanding-bandingkan, karena tanpa seorang ibu kan tidak ada kelahiran di muka bumi. Boleh Abang menyampaikan kalau seandainya ada ibu Abang malam hari ini? Ya, ya ibu saya sudah lama meninggal. Iya. Tapi memang setiap saat kalau saya mengingat dia selalu meneteskan air mata. Luar biasa. Iya, di orang Batak tuh ada semacam pepatah. Iya. Dia bilang, biarlah saya memakan nasi dan garam asal cita-citamu tercapai. Luar biasa. Bagi Ibu Asmani, kira-kira apa arti bagi Ibu Asmani sekarang? Arti ibu bagi saya adalah susah dibayangkan segalanya. Adalah karena seperti Bang Harahap bilang tadi, hal yang nyata. Dan saya kalau misalnya ada ibu di depan saya itu, saya selalu mencucurkan air mata, karena dengan ibu, dengan ikhlasnya, dengan jiwa raganya, mengorbankan segalanya demi untuk anak-anaknya. Kalau nggak ada ibu, saya tidak seperti ini. Ya, itulah pemirsa arti ibu bagi para narasumber kita. Jadi hari ini Pojok Gardu Tanjak khusus hadir untuk membahas terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Pandeglang. Dan kita telah mendatangkan para narasumber yang sangat baik, sangat kompeten di bidangnya. Jadi kepada Ibu Erna nih, pertama kali pertanyaan sebagai Ketua Harian KPA, bagaimana sebetulnya kondisi penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Pandeglang, Bu? Karena kita tahu persoalan HIV/AIDS ini menyangkut sangat kompleks sekali. Terima kasih. Boleh kami mungkin informasikan bahwa data terakhir yang tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang itu menunjukkan kasus kumulatif HIV/AIDS 62 yang terdiri dari 45 HIV dan 17 AIDS. Ya, kita perlu ingat adalah angka-angka ini hanyalah kasus yang baru terdeteksi. Artinya ada kasus yang belum terdeteksi. Maka kondisi ini erat kaitannya dengan fenomena seperti gunung es, di mana mungkin digambarkan sebagai puncak gunung es yang menyembul ke atas permukaan, sedangkan kasus yang tidak terdeteksi di masyarakat digambarkan sebagai bongkahan es yang berada di bawah permukaan air. Artinya mungkin ada banyak kasus di balik yang ada data sekarang ini. Ya, luar biasa. Bang Harahap sebagai MRO di KPA Provinsi Banten, dalam kaitan media massa seperti apa nih, Bang? Ya, itulah yang kita sayangkan ya, maaf, tapi sama sekali tidak kesalahan media juga ya.
kita sudah melatih wartawan sebenarnya dari Aceh sampai Papua, tapi kan tidak cukup parsial. Persoalannya adalah Thailand itu pernah kasus HIV-nya sampai 970.000, hampir 1 juta. Dia berhasil meredam itu karena media massa. Artinya informasi tentang HIV itu disebarluaskan melalui massa. Kan tidak mungkin dinas kesehatan Pandeglang keliling kampung, halo, nggak mungkin dilampari orang kan. Jadi artinya sejauh mana efektivitas pemberitaan media sampai sekarang ini, Bang? Itu yang kita sayangkan, belum menyentuh. Belum sampai menyentuh. Artinya ketidakpeduliankah dari media massa? Banyak faktor, antara lain memang pemahaman yang belum akurat di kalangan wartawan. Juga narasumber kadang-kadang juga tidak bisa memberikan informasi yang benar. Solusi yang perlu dihadirkan ketika media massa belum begitu efektif menyampaikan informasi. Ya, itu yang kita harapkan melalui pelatihan dan semacam ini talkshow sehingga masyarakat bisa melihat seperti apa. Contohnya sering terjadi bahwa disebut-sebut HIV itu selalu terkait dengan zina. Padahal tidak, banyak istri-istri yang tertular. Dia tidak berzina dengan suaminya, tidak berzina. Nah, jadi ada penularan dia, korban saja. Iya, artinya ada salah informasi. Nah, itu yang menyesatkan. Itu yang kita iya. Jadi tema malam hari ini terkait dengan HIV dan AIDS. Tapi kadang-kadang masyarakat juga kurang tahu nih apa sebetulnya arti HIV, arti AIDS gitu kan. Kadang-kadang begitu mendengar kata HIV dan AIDS, masyarakat langsung seperti takut gitu. Nah, kepada Ibu gimana, Bu? Ya, kita pengertian secara medisnya HIV itu singkatan Human Immunology Virus. Jadi suatu virus yang dapat menurunkan kekebalan tubuh. Jadi human kan manusia ya, tubuh, immunologi virus. Jadi virus kita AIDS sendiri itu singkatan juga Acquired Immunology Deficiency Syndrome. Jadi bukan suatu penyakit tapi kumpulan gejala. Kumpulan gejala suatu yang menyebabkan penurunan kekebalan tubuh. Nah, kalau cara penularannya sendiri seperti apa itu, Bu? Cara penularannya itu tidak usah khawatir, harus paham benar ini cara penularannya. Yaitu pertama cara penularan melakukan hubungan seks ya, yang tidak menggunakan pelindung, tidak aman lah istilah Bang Harap ini, tidak aman ya Bang, tidak aman. Tapi pasangannya terinfeksi, dengan pasangan yang sudah terinfeksi HIV-nya positif gitu. Jadi bukan pasangan biasa, jadi yang sudah terinfeksi. Kemudian kan menggunakan jarum suntik. Jarum suntik ya biasanya kalau narkoba itu berganti-ganti dalam keadaan cepat ya, langsung berganti-ganti jarum suntik. Itu karena nanti ada darahnya yang terhisap di dalam jarum suntik itu. Nanti dipakai kemudian sama yang lainnya itu masuk dalam pembuluh darah tertusuk. Nah, itu jarum suntik ya. Itu. Kemudian transfusi melalui ibu yang terinfeksi kepada janinnya. Jadi ibunya juga sudah positif. Menurunkan ke janinnya. Gitu ya. Kemudian melalui produk darah, misalnya transfusi. Itu makanya harus screening kalau transfusi itu. Yeah. Itu melalui. Tapi secara yang lain-lain tuh tidak menularkan. Misalnya orang bilang cuman suami istri makan bersama, tolong menolong atau salam itu tidak menular. Tidak masalah ya. Iya, makanya itu jadi harus ada diskriminasi terhadap orang yang berpenyakit AIDS ya. Makanya harus tidak ada diskriminasi. Iya. Jadi kalau mengerti, paham itu pasti tidak ada diskriminasi. Nah, Ibu Erna sebagai seorang ketua harian KPA, tentunya kan ini persoalan-persoalan yang sangat teknis, Bu. Bagaimana misalnya Ibu menyampaikan secara sederhana sekali pada masyarakat yang sangat tidak tahu mengenai HIV AIDS. Misalnya Ibu ngobrol dengan masyarakat ketika sambutan dalam acara tertentu, Ibu menyampaikan hal mengenai HIV AIDS gitu kan. Atau Ibu ngobrol dengan kerabat, keluarga dengan hal-hal yang sederhana saja. Kira-kira apa yang pernah Ibu lakukan? Pertama tadi apa yang dikatakan oleh Bu Dokter dengan Pak Harahap. Jadi kita ini wabil khusus ini kepada para tenaga TKW yang sudah terdeteksi. Ya kita kepada Dinas Tenaga Kerja supaya lebih waspada dan kita diberikan suatu pelatihan. Kalau kita berbincang dengan masyarakat, tadi dikatakan bahwa yang penyakit AIDS itu bukan karena hubungan suami istri saja, tapi kita harus betul-betul misalnya kalau transfusi darah ataupun suntik ya itu juga kita bekerja sama dengan dinas kesehatan. Jadi bukan tidak takut dengan HIV itu, kita harus tapi kita harus lebih waspada. Dan itu masalahnya. Ini kewajiban untuk semua terutama tenaga kerja supaya diadakan pelatihan. Jadi mereka tuh mengerti. Kalau dalam skup kecil keluarga, Bu,
karena ibu kan juga punya anak, kemudian juga punya saudara gitu kan, apa yang kira-kira ibu lakukan? Karena kan untuk melakukan sesuatu hal yang besar, kita harus mulainya dari hal-hal yang kecil, yaitu keluarga. Nah, ibu pernah melakukan nggak pendidikan atau kemudian sosialisasi mengenai HIV/AIDS di keluarga sendiri? Ya, berkomunikasi. Oh, ya. Atau silakan Bang Harap. Ini yang persoalan besar di Indonesia. Sangat lah seksualitas. Iya. Mungkin kita perbaiki bahwa membicarakan seksualitas itu bukan masalah yang tabu. Karena itu contoh yang paling sederhana ya. Anak-anak banyak tiba-tiba di sekolah celananya berdarah karena menstruasi. Oh, iya. Itu kan harusnya dari kecil sudah dijelaskan, nanti kamu akan suatu saat Menstruasi. itu yang bukan berarti pendidikan seks itu bagaimana cara melakukan seks, itu Berhubungan yang salah seks. kaprah gitu. Tapi Yeah. menjelaskan persoalan-persoalan yang terkait dengan seks. Mungkin itu yang perlu dilakukan keluarga. Itu saja, nggak usah dulu HIV-nya. Ah, Mengenai alat-alat reproduksi saja tuh. iya. Buah dada apa, penis apa, vagina apa, rahim apa, itu yang Artinya dalam pengucapan hal seperti itu tidak usah tabu. Pendidikan iya seks. itu pendidikan seperti itu. Sehingga anak juga merasa aman, Iya, nyaman, dia tahu. Dan dia nanti bisa melindunginya. Iya. Contohnya misalnya begini, anak perempuan harus dikasih tahu dari kecil bahwa yang boleh memegang badannya hanya ibunya. Ketika dia besar, Iya. ada temannya mencolek pun dia tampar, nggak apa-apa. Itu perlu. Jadi supaya dia bisa melindungi dirinya. Gitu. Artinya tidak hanya secara moral tapi juga Iya, secara iya, budaya tindakan, bisa didorong tindakan. tindakan. Iya, karena itu melindungi diri kan, harga Betul. diri. Betul. Kembali ke Bu Erna nih Bu. Faktor apa saja yang mendorong penyebaran HIV di Kabupaten Pandeglang? Faktor-faktor yang kira-kira sangat krusial yang kemudian penyebarannya sangat signifikan sekali nampaknya. 45 kasus dan 17 AIDS nih. Jadi begini, penyebaran itu kita mengadakan tes HIV/AIDS ya, untuk menjangkau penduduk dengan perilaku berisiko retural. Ya. Jadi di sini menjalani tes HIV itu meningkatkan penyuluhan secara keberkesinambungan. Jadi kita tidak ada dalam momen apapun kita selalu masukkan hal itu, seperti alhamdulillah tadi Pak Harahap. Walaupun tadi ini waktunya saya rasa ini sayang banget karena insya Allah nanti tadi itu di Pendopo dengan adanya Hari Ibu. Hari Ibu. Itu mereka masih ingin bertanya kepada korban ya, tapi karena waktu. Jadi dimanapun harus disosialisasikan dengan hal-hal dan kita juga nanti mungkin selalu berhubungan dengan kesehatan, dengan Pak Harap sendiri. Saya tertarik dengan tadi acara yang Ibu jadi menghadirkan orang yang terinfeksi secara positif ya. Tapi Bu jangan dibahas, jangan dijelaskan dulu karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.向前进，前进有奖品。我要跑第一，要开飞机，要电视机，要 CD 机，要 MP3，要冰淇淋，要人民币，不要太贪心。聪明、勇敢、有力气，我真的羡慕我自己。Hidup penuh impian dan tantangan. Alangkah asyiknya kalau yang serba bisa selalu dampingi kita jelajahi dunia. Nikmati akses internet handal untuk menggali dunia pendidikan, olahraga, musik, dan games. Speedy, akses internet yang kaya konten, tak hanya lebarkan wawasan, tapi juga jadikan Anda terdepan. Speedy, lead your life. Akibat pencairan dana BOS yang sering macet, seorang warga desa Kupahandap, Kecamatan Mandalawangi menemukan gulungan kabel telepon. Harga cabai di Pasar Pandeglang mengalami kenaikan yang cukup tinggi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Adi Abdullah dalam acara seputaran Pandeglang. Saat kompor tungku ayeuna geus tersisihkeun ngan di sababaraha daerah masih kene make sanajan Di tengah krisis energi dunia yang ditandai dengan melambungnya harga minyak bumi, batu bahan bakar minyak, serbuan produk pakaian Cina yang jauh lebih murah sekitar tahun 2000 sampai 2000. Makanya orang beriman tuh nggak takut sama masa depan, karena masa depan tuh bilang Allah. Kemudian, mandal dari yuqridu Allah qardan hasanan. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam talk show Pojok Gardu Tanjak. Kami mengundang kepada seluruh pemirsa sekalian untuk ikut berpartisipasi dalam line telepon 0253 205 005 atau SMS di 0877 422 3349. Kita akan kembali lagi bertanya kepada Bu Erna. Ibu merasa bangga tadi ada salah satu masyarakat di Kabupaten Pandeglang yang terinfeksi kemudian hadir di acaranya Ibu. Seperti apa perasaan Ibu? Terima kasih. Pertama bukan bangga karena mereka terdeteksi, Betul. tapi kami ini alhamdulillah dengan adanya Bang Harahap, jadi masyarakat itu sudah mengetahui. Bahkan tadi mereka itu korban-korban daripada HIV/AIDS. Jadi yang dikatakan selama ini mungkin yang terdeteksi itu kelihatannya lemas, sakit, tapi tidak. Tapi itu tidak berarti kita harus seperti itu. Betul. Bahkan bagaimana, nah makanya dalam hal ini tadi Bang Harahap menjelaskan, bahkan ada testimoni daripada waria, itu seorang waria yang begitu memang sudah berapa tahun ya Bang? Sudah 2 tahun, iya mereka itu. Memang kami juga tadi ngeri juga ada, tapi salah juga ada, percaya dan tidak. Sedangkan yang selama ini kami dengar bahwa yang terdeteksi itu lemah, nggak bisa apa-apa. Iya. Tapi ini kepada pemirsa jangan mentang-mentang begitu sehat lalu punya nggak seperti itu ya. Ya mungkin nanti ada penambahan dari. Silakan dari Bang Harahap, Bang. Iya, kasus tadi itu sebenarnya begini. Kita mengambil waria itu karena di masyarakat ada semacam gejolak perilaku yang deviasi ya. Banyak suami-suami yang sebenarnya sering melakukan hubungan seks dengan waria. Iya. Nah, persoalan besar di sana adalah yang jadi perempuannya itu bukan waria, tapi laki-laki yang beristri. Iya. Sehingga risiko tertular lebih cepat karena dia dianal istilahnya. Waria itu yang melakukan hubungan seks melalui tubuh si laki-laki sehingga tinggi. Nah, tadi pengakuan dia tiap malam minimal dia meladeni 3 laki-laki. Itu kan bisa saja suami. Iya. Bisa saja. Nah, dia di sana jadi perempuan
sama si waria ke rumah, dia tularkan ke istrinya. Dengan istrinya. Itu yang perlu kita gambarkan. Bukan berarti setiap istri mencurigai, tidak. Iya. Tapi itu realitas. Ada seperti itu. Ada istilah Bang kalau di AIDS ini ada PSK langsung dan ada PSK tidak langsung. Ya, Anda bisa menjelaskan? itu persoalan besar ya. Iya. Selama ini informasi yang terutama dari media itu muncul bahwa penularan HIV terjadi karena PSK. Hanya PSK saja. Artinya PSK pekerja seks komersial yang ada di lokalisasi atau di pinggir jalan. Itu yang salah. Banyak cewek yang duduk-duduk di kafe, di diskotik, di biliar, di jalanan, di mall. Mereka juga PS gitu, pekerja seks. Tapi tampangnya nggak ada. Tampangnya nggak ada. Menurut Abang secara data justru yang lebih besar memberikan kontribusi terhadap penyebaran, apakah PSK tidak langsung atau PSK langsung? Sama-sama. Tapi di Makassar, di Sulawesi Selatan, yang paling banyak mendorong itu PSK tidak langsung, terutama cewek-cewek pengguna narkoba. Nah, ini mungkin cantik mereka, cantik dan naik mobil. Naik mobil. Mangkalnya di pub, di diskotik, keren-keren. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan fenomena gunung es ya, Bang? Bukan itu. Artinya pelakunya. Kalau di Banten itu terjadi di Cilegon. Oh, karena memang posisi di Cilegon itu banyak pub, industri. diskotik. Bukan industrinya, banyak tempat-tempat hiburan yang menyediakan cewek. Itu yang kalau katakanlah di Tangerang misalnya, tidak ada lokalisasi persetujuan. Tapi kan tetap aja ada pub, diskotik gitu. Itu yang kita harapkan. Jadi itu yang sudah ternyata itu di Sulawesi Selatan dan Bali. Iya. Bali juga kafe-kafe itu banyak, ceweknya banyak di sana. Oke. Jadi banyak laki-laki merasa tidak berisiko karena dia tidak hubungan seks dengan pelacur. Itu salah kaprah. Dia merasa aman, tapi sebetulnya tidak aman. Sebenarnya tidak aman. Cewek kafe, cewek biliar itu atau pemijat itu berkali-kali ganti-ganti pasangan. Lebih sering. Lebih sering lagi mungkin. Oke. Ibu, kepada Ibu Erna nih sekarang. Apa persoalan yang kemudian di Pandeglang ini kan juga banyak TKW, Bu? TKW yang kemudian bekerja di luar negeri gitu kan. Nah, sebetulnya di TKW ini potensi penyebaran HIV melalui tenaga kerja seperti apa, Bu? Jadi pertama memang tadi itu banyak TKW. Karena tadi yang dikatakan oleh Bang Harahap itu karena di Arab ya. Saudi Arabia itu ya. Justru karena itu. Ini karena di kita ini sudah ada kasus 2 orang TKW yang sudah 2 orang ya, Bu? Iya. Yang satu sudah meninggal. Sudah meninggal dunia. Nah, ini tinggal yang satu. Makanya kita berhubungan dengan Dinas Tenaga Kerja. Nah, bagaimana untuk memberikan pemahaman yang konkret kepada TKI-TKW ketika mereka pulang kampung. Jadi mereka melakukan hubungan seksual dengan suami atau istri, tapi ketika TKW kembali ke luar negeri, ada kemungkinan suami mereka mencari pasangan yang lain atau PSK. PSK, iya. Iya, jadi hal itu juga makanya tadi saya katakan kita selalu kerjasama dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Nah, kepada Bang Harap nih, Bang. Di Arab Saudi katanya sudah dilaporkan 15.000 kasus dan juga ada 90 ribuan. Ya, di Malaysia. Jadi beberapa negara tujuan TKI kita itu prevalensinya jumlah kasus pengidap yang non pengidap itu tinggi. Arab Saudi sudah melaporkan lebih dari 15.000 kasus AIDS ya, AIDS case report ya. HIV-nya kita nggak tahu berapa. Di Malaysia itu 90 ribuan sudah kasus dilaporkan. Jadi kalau ada TKW kita yang diperkosa atau dinikahi di sana itu beresiko. Beresiko, sangat beresiko. Karena banyak yang mengidap HIV. Menurut Abang seperti apa yang kemudian kita harus melakukan pencegahan? Tadi selain kerjasama dengan dinas, tentunya kita kan harus mendatangi langsung pada para calon tenaga kerja wanita. Ya, paling tidak tenaga TKW atau TKI yang dari Pandeglang dibekali pengetahuan bagaimana dia melindungi dirinya. Itu yang perlu. Sehingga kalau nanti dia dinikahi di sana, dia harus bisa bagaimana seks yang aman dengan suaminya. Yang persoalan besar yang diperkosa. Ada nggak atase tenaga kerja Indonesia yang bisa mengatasi? Kalau nggak salah dok, ada kan propilaksis ya, yang bisa diberi. Seseorang diperkosa, dia curiga kena AIDS, ada obat yang bisa menekan kemungkinan untuk. Nah, apakah atase tenaga kerja kita di negara-negara itu bisa melakukan itu? Nah, menurut Abang sudah melakukan itu? Tidak ada. Nah, ini sebuah persoalan ya, Bang? Iya, persoalannya. Jadi kita ini cuma memeras TKW aja, tapi tidak melindungi mereka. Gitu. Bayangkan, dia di sana diperkosa, pulang bawa AIDS, seperti apa pedihnya gitu. Iya.
udah jatuh di tempat tangga kan. Ini mengenai soal pencegahan nih Bu, pencegahan kemudian karena kan persoalan TKW kan akan kembali lagi ke Indonesia membawa sebuah masalah gitu kan. Nah kira-kira pencegahan yang agar efektif dilakukan kepada tenaga kerja kita agar kemudian tidak tertular HIV dan AIDS. Kalau dia di sana ya dia harus menyadari dirinya sendiri, dia harus jujur. Ada penyanyi jujurlah padaku. Jadi jujur kalau dia merasa memang berhubungan atau ada kontak dengan orang yang memang yang